Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini saya mau sharing pengalaman mengenai ini random aja gitu. Bagaimana Islam itu mengubah hidup saya. Mengapa saya katakan demikian? Loh, bukannya antum udah Islam dari lahir? Ya, betul sekali. Saya sudah Islam dari lahir, dan semua pun pasti kita semua sudah Islam dari lahirnya. Karena itu fitrahnya gitu kan. Bayi yang dilahirkan ke bumi ini itu pasti fitrahnya Islam. Orang tuanya lah yang menjadikannya ia Yahudi, Nasrani, atau bahkan menjadi Muslim yang taat, atau bahkan Muslim yang hanya nama saja. Yang saya alami gitu, walaupun saya Muslim gitu, tapi kadang saya kurang tahu tentang agama saya gitu. Artinya apa? Saya tahu saya ini Muslim sejak kecil, tapi kita belum bisa ngelihat gitu keindahan-keindahan yang ada dalam ajaran agama ini gitu. Di kita ada mata kuliah Islamic Worldview, pandangan Islam, bagaimana kita menerapkan, menjadikan Islam sebagai agama kita, bukan cuma sekedar kepercayaan, tetapi juga sebagai lifestyle, sebagai benar-benar pedoman kita. Bagaimana ia benar-benar mengatur kehidupan kita, bagaimana ia mengatur kita caranya berbicara, adabnya bagaimana kita ke masjid, ketika kita masuk ke rumah orang, bagaimana kita ketika menerima tamu, bagaimana ketika kita harus masuk ke kamar mandi. Itulah bagaimana caranya kita menjadikan Islam ini sebagai lifestyle kita. Bukan hanya sebagai status bahwa oh, saya Islam, udah begitu aja. Dan mungkin saya sharing aja ya, maksudnya untuk menyadarkan kepada diri pribadi gitu, bahwa justru saya menyadarinya ini nggak dari dulu gitu loh gitu. Justru baru sekarang gitu betapa indahnya Islam gitu. Kenapa? Karena saya Islam, tapi perilaku saya jujur bahkan sampai sekarang itu tidak mencerminkan Islam. Kadang masih maksudnya sama orang mungkin kurang tersenyum gitu. Tapi dengan saya justru ketika belajar mengaji sama seorang guru, dan ketika saya semakin banyak mengkaji apa yang ada dalam Quran, dan mungkin ini salah satu mukjizatnya Quran juga ya, semakin saya banyak membaca Quran, semakin banyak interaksi Quran, yang saya tidak menyadari adalah dulu itu teman-teman saya itu pendiam banget, jutek, nggak bisa ngomong kayak gini. Ini kalau wajah itu udah gini, udah gini banget, manyun banget, kelihatannya dari jauh tuh auranya udah, ini orang nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Dan ini bisa ditanyain ke teman-teman aneh yang SMP, bagaimana aneh pas SMP itu sampai dimusuhin satu asrama gitu, karena aneh nyebelin gitu. Karena bener-bener kacau banget gitu, EQ-nya itu sangat kacau gitu lah. Dan orang-orang tuh sampai nggak percaya loh,
ente dulu pendiam gitu. Kakak, saya pernah cerita kepada seorang anak didik saya cerita, oh tenang aja, kakak dulu tuh pendiam banget loh, jutek banget loh gitu, nggak bisa ngomong. Dia bilang apa, nggak percaya, kakak bohong, sampai begitu. Nggak percaya, bohong, aku masih nggak percaya, kata adik saya, adik didik saya yang masih waktu itu kelas 6 SD. Dia sampai nggak percaya seperti itu gitu. Padahal memang kenyataannya seperti itu, bahkan mungkin sampai sekarang. Basic ya memang saya introvert akut 96%. Dan memang saya lebih suka untuk menyendiri. Dan kenapa? Karena nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu. Lalu kok bisa ente sekarang bisa ngobrol, bisa maksudnya kayak berbicara sampai kayak gini, kok bisa sekarang interaksi sama orang-orang, kok bisa sekarang kalau ke orang tuh senyum gitu, gimana gitu. Dan lebih darknya lagi teman-teman, dulu saya hampir pernah bunuh diri. Bunuh diri ini ada kan ini ya, salah satu yang benar-benar nggak mencerminkan Islam banget gitu. Saya waktu itu pengen bunuh diri dikarenakan ada permasalahan mengenai cinta gitu. Lalu bagaimana kok saya bisa move on, kok saya bisa bangkit lagi sekarang? Dan itu alhamdulillah karena tidak lain pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu. Pertolongan Allah melalui bagaimana Allah menarik saya ke ranah orang-orang yang baik, lingkungan yang baik, yang mana betul-betul di situ membuat saya lebih dekat gitu dengan Allah, lebih dekat dengan Islam gitu. Ketika kita interaksi dengan Quran, memahami isi kandungannya, di situ secara otomatis kayak dulu itu saya jarang untuk tersenyum, tapi ketika saya ngajar, saya terpaksa buat senyum sampai ini nih, pegel banget. Dan dari situlah gitu, oh dalam Islam kita diajarkan untuk baik kepada orang lain, kita harus baik kepada tetangga, bahkan kita pun kayak untuk jaga banget jangan sampai untuk menyakiti hati orang lain gitu. Menghormati orang lain walaupun orang lain itu mungkin berbeda pendapat dengan kita gitu. Yang mana sampai Rasulullah saja gitu berdiri ketika ada seorang Yahudi yang hendak dimakamkan seperti itu. Itu aja orang yang berbeda agama, bagaimana dengan Muslim sesama saudara kita gitu. Dan juga bagaimana kok ente bisa move on gitu dari masalah percintaan gitu. Dan inilah betapa luasnya gitu Islam gitu. Yang mana kadang kita hanya mengenal Islam dari Islam itu cuman belajar Quran, Islam itu cuman bisa ngaji. Padahal Islam tuh bukan itu gitu. Seperti yang tadi dibilangkan bahwa Islam itu ya lifestyle gitu. Artinya seluruh yang ada di kehidupan kita ini itu ada islamisasinya gitu loh. Maksudnya kayak misalnya nih berbicara mengenai cinta, di kita ada kemana, ke pernikahan. Nanti pernikahan merancu lagi kepada bagaimana untuk menghindari zina gitu kan, bagaimana caranya ketika kita jatuh cinta itu ada itu. Kalau misalnya kita nggak tahu itu ya kita mengikuti apa yang ada gitu loh. Jatuh cinta, mengakui, membenarkan sesuatu atas nama cinta gitu kan. Akhirnya nembak gitu kan, gue padahal cinta banget sama lu gitu kan. Gue sampai melakukan hal-hal ini yang dan notabene itu sebenarnya dilanggar oleh hukum dan negara gitu. Membenarkan atas nama cinta, membenarkan atas nama nafsu. Padahal ya ternyata teman-teman, kalau ketika kita paham konsep pernikahan, paham banget
konsep pernikahan, nggak ada, ente nggak bakal patah hati. Sekali kalau teman-teman, kalau misalnya kita paham konsep pernikahan, teman-teman nggak bakal kenal namanya konsep patah hati. Seperti itu. Dan ketika kita paham juga konsep pernikahan, kita bakal paham bahwa oh, kenapa nggak ada yang namanya pacaran. Seperti itu. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini kalau dibahas bakal debat panjang banget. Tapi teman-teman bakal paham ketika memahami konsep itu. Yang kedua, apa ya? Ada suatu hal yang kayak tadi, misalnya Al-Quran. Saya jujur memang belum menghatamkan translate lah minimal gitu Quran. Tapi ketika saya baca gitu translatannya gitu, menghayati, itu benar-benar indah banget. Bahkan bukan cuman itu, memang banyak momen ketika saya down, saya baca itu Quran gitu kan, beberapa halaman gitu, yang enak emang mungkin sejus itu, ada perubahan banget gitu di suasana hati, di akhirnya baik lagi kita bagaimana kita berpikir gitu kan. Walaupun memang trauma-trauma yang masa lalu yang ada di aneh itu masih ada gitu kan. Kayak misalnya aneh kadang suka ngedown, balik lagi ingat masa lalu gitu. Dan itu implikasinya itu sampai kayak nggak berani ketemu orang gitu. Terus baca Quran gitu, akhirnya hati tenang gitu, isi kepala juga bersih lagi. Dan justru jadi sebaliknya gitu, siap lagi buat beraktivitas, siap lagi buat ketemu orang gitu. Emang agak abstrak ya ini bahasanya, tapi ya intinya ya, ternyata saya diselamatkan oleh Islam itu sendiri gitu. Dan karena mungkin kita udah Islam dari lahir, kadang kayak apa ya, seolah-olah ininya tuh apa ya, perumpamannya itu kita ngelihat rumah orang tuh bagus, indah, tapi kadang kita nggak bisa ngelihat keindahan yang ada pada rumah kita sendiri gitu. Kenapa? Karena kita lahir di situ, kita sering tinggal di situ, kita sering tidur di situ, sehingga kayak rumah kita sendiri tuh kita nggak anggap bagus, walaupun mungkin rumah kita kayak istana. Kenapa? Karena ya udah sering gitu. Padahal ketika kita misalnya teliti lagi, oh ternyata ini ya di rumah ini enak banget, di rumah kita tuh enak banget gitu. Di rumah kita bisa tiduran gitu. Di rumah orang lain sebagus apapun kita nggak bisa guling-guling gitu. Dan ada sesuatu yang mungkin kita jarang temukan gitu, karena mungkin kita udah terlalu sering di rumah ini sehingga kita tidak cross check lagi gitu kan. Sama halnya dengan Islam gitu. Oh, kita udah Islam, ya udah gitu aja gitu. Nggak explore lagi, nggak belajar lagi gitu kan. Padahal tadi ya apapun berbau tentang Islam itu banyak banget gitu kan. Dan kadang kita nggak sadar mengikuti cara hidup ya udah cara hidup yang apa adanya yang orang-orang lakukan. Dan itu kadang apa yang kita lakukan belum tentu itu berbanding lurus dengan misalnya Islam seperti itu. Ya, tapi ada juga memang yang sebalikannya gitu, kita anggapnya ini biasa padahal ini selaras dengan agama Islam seperti itu sih. Jadi ya intinya keren banget sih gitu loh Islam ini loh gitu. Cuman saya pribadi yang kadang kurang gitu sampai sekarang mungkin yang merubah adab dan perilaku saya gitu, seperti itu. Dan ya apabila ya saya menjadi semakin liar, menjadi semakin gak benar, nah itu bukan saya yang salah belajar, tetapi artinya adalah saya yang lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini buat pesan pribadi ke saya gitu. Kalau semakin baik itu artinya lagi semakin selaras nih menuju kepada Allah.
Tapi kalau lagi nggak bener, artinya saya lagi melenceng gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih.